Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar pejuang skripsi Indonesia? Apakah Anda baik-baik saja? Atau Anda sudah lesu nih dengan skripsi Anda? Atau Anda tidak tahu mau memulai skripsi Anda dari mana? Dan Anda takut skripsi Anda itu menjadi skripsi yang sia-sia atau skripsi yang tak baik. Nah, dalam video ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sih skripsi yang terbaik itu. Tapi kali ini saya tidak sendiri. Biasanya saya sendiri. Kali ini saya mendatangkan salah seorang dosen dalam keilmuan ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi. Siapa itu? Dia adalah Bapak Roland Muari, ya, SOS MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Pak Roland? Alhamdulillah baik. Salam cerdas buat kita semua. Luar biasa. Nah, kita akan berbicara mengenai skripsi terbaik itu adalah bla 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 bla. Tapi setelah yang berikut ini. Nah, sebelum kita berbicara mengenai skripsi yang terbaik itu adalah, nah gitu ya, ada subscriber bertanya kepada saya, kepada kolom komentar itu loh Pak Roland. Dia mengatakan, dari mana sih Bapak kuliah dan ngajarnya di mana? Nah, dalam video ini saya akan bercerita sedikit ya. Saya kuliah di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Bapak Roland ini kuliah di Universitas Sumatera Utara, Medan. Nah, kami ada dari dua kampus yang berbeda dan dua keilmuan juga berbeda. Nah, jadi Anda sangat beruntung sekali mendapatkan video ini ya. Narasumber kita adalah langsung juga dosen pembimbing, kemudian dosen penguji juga. Dan saya harapkan Anda jangan skip nih video ini agar memahami benar skripsi yang terbaik itu apa. Dan ini menjadi motivasi bagi Anda. Semoga Anda termotivasi dengan video ini, karena kita sudah tekad nih Pak Roland ya. Channel Salam Cerdas ini akan konsisten untuk membantu mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan studi mereka, dari pelajaran semester 1 ke semester 8, bahkan penelitian dan juga skripsi, bahkan sampai ke sidang skripsi loh Pak Roland ya. Nah, jadi ini kita sudah komitmen, kita insya Allah konsisten untuk menemani mahasiswa Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke topik pembahasannya ya. Saya ingin share kepada Anda supaya Anda tahu bagaimana sih pembicaraan dosen ke dosen itu ya. Nah, mengenai mahasiswa. Jadi jangan Anda pikir dosen itu cuma cuek saja kepada mahasiswanya. Enggak, kita juga sering diskusi nih mengenai bagaimana sih skripsi mahasiswa yang ini, bagaimana sih penelitian mahasiswa yang ini, begitu ya, Pak Roland ya. Nah, sekarang kita minta Bapak Roland untuk memberikan motivasi kepada Anda, kepada kita semua, bagaimana sih skripsi yang terbaik itu. Apakah yang mahasiswa yang pintar-pintar saja yang bisa melakukan skripsi yang terbaik, atau mahasiswa yang cerdas-cerdas saja yang bisa menulis skripsi terbaik? Nah, apakah yang mahasiswa yang biasa-biasa saja tidak bisa? Bagaimana? Baik Pak Roland, silakan berikan motivasi kepada kita semua, pada mahasiswa Indonesia. Apa sih skripsi terbaik itu? Oke, baik, terima kasih buat Pak Faisal ya, yang sudah bercerita tentang bagaimana sebenarnya memilih atau membuat sebuah skripsi yang terbaik gitu. Nah, yang pastinya untuk kita semua, terutama teman-teman yang sedang melakukan tugas akhir gitu ya, kemudian nantinya akan menjadi seorang sarjana, itu diwajibkan untuk membuat sebuah skripsi. Nah, yang paling penting sebenarnya yang harus kita sama-sama kita tanamkan adalah skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai dan juga tepat waktu. Selesai dan juga tepat waktu. Nah, makanya banyak sekali mahasiswa sebenarnya sangat galau dalam diri dia. Sebenarnya bagaimana sih membuat skripsi, atau mungkin jangankan membuat skripsi, membuat atau memilih judul yang menarik, itu juga mereka banyak yang pusing gitu.
Nah, yang paling penting sebenarnya yang di awal adalah bagaimana membuat skripsi adalah tentukan topik penelitian atau topik yang mau teman-teman angkat menjadi judul skripsi adalah topik yang memang teman-teman kuasai, kemudian minati dan juga punya ketertarikan khusus untuk membuat skripsi judul tersebut gitu. Iya. Nah, itu yang paling penting untuk Mesti hobi ya, Mesti hobi. Iya. Dari kehobian Anda. Nah, makanya saya katakan dalam video-video saya berbicara mengenai pengalaman saya. Ternyata pengalaman saya ini sama nih dengan pengalaman-pengalaman dosen-dosen yang lain. Ingat, kami ini dosen, kenapa bisa jadi dosen? Karena berawal daripada mahasiswa. Kami sudah merasakan apa yang Anda rasakan, betul ya Pak? Benar. Kan? Sudah merasakan kepusingan yang mereka rasakan, kita sudah merasakan. Nah, sekarang kita minta Bapak Roland lagi melanjutkan nih, apalagi poin yang penting untuk menjadi skripsi yang terbaik itu selain skripsi itu selesai. Ya, oke. Ketika kita punya satu topik skripsi ya, judul skripsi, dan itu memang kita punya ketarikan yang sangat kuat, maka sebenarnya punya tekad yang kuat, pasti kita upayakan skripsi itu akan selesai tepat waktu gitu. Nah, makanya carilah judul-judul yang memang Anda sukai. Nah, judul-judul itu bisa aja Anda tarik dengan mata kuliah yang sudah Anda dapatkan sebelumnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah coba cari sumber-sumber informasi ataupun nanti yang bakal jadi data-data pendukung adalah data-data yang memang bisa Anda akses sedemikian rupa dan itu mudah untuk diperoleh gitu. Iya. Nah, jangan sampai nanti misalnya Anda pengen satu topik penelitian, tiba-tiba Anda kesulitan untuk mengakses itu. Kenapa? Karena memang mungkin Anda tertarik dengan penelitian itu, tapi mau nggak mau misalnya kampus Anda itu membatasin misalnya Anda tuh harus tamat sekian tahun gitu. Nah itu makanya selalu saya katakan kepada teman-teman mahasiswa, ya selain judul atau topik skripsi yang Anda sukai dan minati, kemudian Anda harus berpikir bahwa data-data yang Anda dapatkan nanti adalah itu mudah untuk diakses, mudah Anda dapatkan, jadi tidak mempersulit Anda nanti ketika misalnya mengambil penelitian-penelitian di lapangan, kira-kira gitu. Iya, betul. Nah, begini, kita mesti pertegas nih kepada mahasiswa Indonesia. Mungkin mereka sering mendengarkan istilah skripsi yang terbaik itu adalah skripsi yang selesai. Ya. Nah, gitu kan. Pengalaman Pak Roland, gitu kan. Gimana nih, skripsi yang selesai itu maksudnya apa sih? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan skripsi selesai? Ya, yang pasti gini, skripsi yang selesai itu adalah skripsi yang memang itu dikerjakan sesuai dengan time schedule yang Anda miliki. Nah, jadi misalnya saya nih ingin membuat skripsi misalnya. Nah, saya sudah punya gambaran tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus saya lalui dalam menyusun skripsi sampai pada akhirnya skripsi itu selesai dan menyatakan kita lulus. Nah, tapi kenyataannya ternyata di lapangan banyak mahasiswa yang stagnan dalam hal pembuatan skripsi. Jadi skripsinya ya molor, bahkan ada yang harus ganti judul atau mungkin harus membongkar ulang karena apa, nggak sesuai dengan mungkin teorinya tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian dalam skripsi tersebut gitu. Nah, jadi yang dimaksud skripsi yang selesai adalah skripsi yang memang si penulis atau si peneliti itu punya tahapan-tahapan sampai pada akhirnya dia menyelesaikan skripsinya dengan baik. Ya, tapi gini juga Pak Roland, ya kan, kita memberikan informasi kepada mahasiswa Indonesia, pejuang skripsi Indonesia, bukan berarti skripsi itu harus gimana baiknya gitu ya. Nah, karena dia kan tidak akan pernah selesai nih penelitiannya. Nah, jadi saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Roland tadi. Artinya skripsi yang selesai itu tetap dia mengikuti tahap-tahap yang ada di dalam penulisan skripsi itu. Ya, kita sesuaikanlah dengan buku panduan mungkin yang di kampusnya ya, dan teori-teorinya juga, dan juga tidak asal selesai. Tapi sangat miris sekali ya kalau saya lihat gini. Ada mahasiswa yang mau skripsinya itu sempurna banget. Mungkin nggak? Kayaknya kalau untuk sempurna sekali itu kayaknya nggak cukup waktu ya. Nggak cukup waktu. Artinya itu bisa aja Anda tahan dulu, nanti lanjut lagi untuk di S2 atau di S3.
Tapi yang jelas begini ya, sebenarnya ini jadi problem juga. Misalnya banyak mahasiswa yang sebenarnya bingung startnya dari mana gitu. Oke, dia dapat judul yang dia sukai, dia minati. Kemudian apa yang harus saya buat misalnya dalam hal latar belakang, sumber informasi dari mana gitu ya. Nah, mungkin Pak Faisal bisa tambahkan pengetahuannya, pengalamannya gitu. Gimana nih caranya untuk udah menentukan judul yang kita sukai, kemudian ngapain lagi nih kira-kira? Nah, yang pertama